Nama saya Siska Himamia, NIM C0B0200119, dari Program Studi Administrasi Perkantoran 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat tugas dan bagaimana cara membuat surat tugas yang baik dan benar. Materi yang saya akan jelaskan yaitu ada pengertian surat tugas, fungsi surat tugas, format surat tugas, dan cara membuat surat tugas. Pengertian surat tugas. Surat tugas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat atau yang berkuasa di instansi atau lembaga tertentu yang mana isinya menugaskan seorang pegawai atau staf guna melakukan suatu pekerjaan. Tugas yang diberikan sifatnya resmi sehingga harus diselesaikan secara tepat waktu dan disiplin demi kepentingan perusahaan atau lembaga. Fungsi surat tugas ialah sebagai dokumen pengesahan formal untuk pengemban tugas pada tugas yang wajib dijalankan. Selain itu, surat tugas juga bisa membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berkaitan dengan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan tugasnya tersebut. Di sini ada format surat tugas, terdiri dari kop surat, nomor surat dan perihal, identitas pemberi tugas, identitas penerima tugas, penjelasan tugas, lokasi dan waktu, yang terakhir ada penutup. Ini merupakan contoh format surat tugas yang berbentuk lembaran surat, di mana format bentuk lembaran surat biasanya digunakan atau ditugaskan hanya untuk satu orang. Selanjutnya ada contoh format surat tugas yang berbentuk kolom. Biasanya surat tugas ditugaskan untuk 3 orang. Langsung saja kita ke praktik cara membuat surat tugas. Di sini saya mempunyai sebuah undangan dari Asosiasi Arsiparis Indonesia, di mana undangan tersebut berisikan tentang bimbingan teknis program arsip vital negara. Di mana undangan tersebut ditujukan kepada lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri yang ditujukan untuk 1 orang. Berarti kita langsung membuat surat tugas yang berbentuk lembaran. Baik, di sini saya sudah membuat surat tugas yang berbentuk lembaran. Saya akan menjelaskan format-format atau bagian-bagian dari surat tugas tersebut. Yang pertama, ada kop surat. Bagian yang paling atas dari surat ini berisi nama, logo, dan alamat instansi yang memberikan tugas. Adanya kop menunjukkan bahwa surat ini secara resmi dikeluarkan yang bersangkutan. Karena ini surat tugas, jadi dituliskan surat tugas. Selanjutnya ada nomor surat. Bagian ini termasuk dalam kepala surat yang mempermudah untuk urusan pengarsipan. Selanjutnya ada identitas pemberi tugas, yaitu pemberi tugas tersebut ada Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada dasar dari surat tugas. Surat tugas ini didasarkan pada surat undangan di sebelah kiri saya, yaitu berdasarkan dari surat undangan bimbingan teknis program arsip vital negara Asosiasi Arsiparis Indonesia dengan nomor surat sesuai dengan nomor surat undangan tersebut dan tanggal surat undangan tersebut, lalu tentang pelaksanaan bimbingan teknis program arsip vital negara. Lalu yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Unsud memberikan tugas kepada, yaitu berisikan identitas penerima tugas, berisi data diri orang yang diberi tugas seperti nama, alamat, jabatan, instansi, ataupun nomor pegawai dengan lengkap. Paragraf selanjutnya yaitu penjelasan tugas. Dituliskan apa saja yang harus diselesaikan oleh orang yang diberi tugas secara detail dari surat undangan tersebut. Jadi terdapat penutup dan di sini tanggal pembuatan surat. Dan yang di sini ada nama dan jabatan pemberi tugas. Dan di sini juga harus diberi tanda tangan dan stempel. Karena tanda tangan dan stempel menggambarkan surat tersebut resmi atau sah tidaknya surat. Selanjutnya ada tembusan. Yang pertama kepada Wakil Rektor 2 dan arsip. Saya akan membuat surat tugas dengan format berbentuk kolom. Karena surat undangan tersebut harus mewakilkan 3 orang.
Ini dia surat tugas yang berbentuk kolom. Saya akan menjelaskan bagian-bagian atau format dari surat tugas yang berbentuk kolom. Yang pertama ada kop surat. Bagian paling atas dari surat ini berisi nama logo dan alamat instansi yang memberikan tugas. Lalu selanjutnya karena ini surat tugas, ditulis surat tugas, dan selanjutnya ada nomor surat, di mana nomor surat ini untuk mempermudah dalam pengarsipan. Lalu yang selanjutnya ada dasar dari surat tugas ini. Surat tugas ini didasarkan dari surat undangan yang ada di sebelah kiri saya, yaitu surat undangan Seminar Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara dengan nomor surat undangan tersebut dan tanggal undangan tersebut, lalu tentang pelaksanaan perihal surat undangan tersebut dan di mana tempat pelaksanaan tersebut. Selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada harus dituliskan identitas penerima tugas seperti nama, NIP, pangkat dan golongan dan jabatan yang diberi tugas atau penerima tugas. Karena undangan tersebut ditujukan untuk 3 orang, berarti kita harus membuat surat tugas yang berbentuk kolom yang terdiri dari 3 orang dengan identitas lengkap. Selanjutnya penjelasan tugas. Penjelasan tugas tersebut untuk mengikuti seminar nasional dan kita jelaskan juga lokasi dan waktu kapan ditugaskan. Yang terakhir itu ada penutup. Di bagian penutup ini biasanya berisi kalimat penutup yang diikuti tanggal pembuatan surat. Kalimat penutup dan selanjutnya ada tempat dan penulisan tanggal surat. Hari ini tanggal 1 Oktober, dari tulis Purwokerto 1 Oktober 2021 yang bertanda tangan di bawah ini harus dituliskan jabatan, NIP dan nama lengkap. Dan yang terpenting harus ditujukan dengan tanda tangan dan stempel atau cap. Karena stempel, cap atau tanda tangan menunjukkan bahwa surat ini resmi atau sah. Selanjutnya ada tembusan. Tembusan ini kepada wakil dekan 1 dan arsip. Inilah 2 surat tugas yang saya buat kali ini, yaitu ada surat tugas berbentuk kolom dan surat tugas berbentuk lembaran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.